Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikri tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah shallallahul alaihi wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil puasa terpaksa. Puasa itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Perintah Allah. Karena orang sebelum kita pun berpuasa agar kita menjadi orang takwa. Bahkan hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah, dengan iman karena Allah, dengan ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Apa sih yang disebut dengan imanan wa ihtisaban? Ini modal pokok yang sedang kita bahas. Iman itu percaya, yakin bahwa puasa ini memang perintah dari Allah. Wa ihtisaban, ikhlas karena Allah. Artinya puasa yang kita kerjakan hanya mengharapkan ridhonya Allah, tidak pandang apapun kata orang. Emang gue pikirin, yang penting Allah ridho. Inilah orang yang dosanya diampuni oleh Allah kalau benar-benar puasa yang dikerjakan dengan iman dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Sekarang kalau ada orang puasa cuma puasanya terpaksa, tentu saja dosa. Kenapa dosa? Wong puasa itu perintah daripada Allah. Artinya kalau dia berpuasa tapi merasa terpaksa, dia puasanya bukan karena Allah. Maaf sekali, banyak sekali orang yang melakukan perbuatan, amalan, ibadah yang tidak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Dua hilang. Bukan karena iman, bukan karena wahtisaban, bukan karena ikhlas. Contoh, ada orang yang puasa. Kenapa puasa? Puasa nih pada hari weton anak saya, biar dia anak cerdas, anak pinter. Ada yang puasa. Kenapa puasa? Puasa hari lahir suami saya, biar dia nurut, biar nggak kawin lagi. Ini salah. Maaf walaupun Anda tertawa, ini nyata. Di masyarakat kita banyak begitu. Jangan-jangan kita nggak dapat pahala sama sekali. Wong niatnya biar suami nurut, biar nggak kawin lagi. Wong niatnya biar anak saya jadi orang cerdas, anak pinter. Itu salah. Berpuasalah Anda niatnya karena Allah. Kalau sudah karena Allah mantap di hati kita, baru kita berdoa. Kenapa? Orang yang sedang berpuasa sedang dekat kepada Allah. Baru berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak solehah. Jadikan suami saya suami yang baik, nggak macam-macam. Itu dalam puasa. Niat puasanya tetap karena Allah. Contoh, orang sedekah. Rajin amat sedekah biar jadi orang kaya. Artinya dunia yang dicari kan. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, saya kembalikan di jalan Allah. Itu yang benar. Makanya kalau orang yang tidak beriman dan tidak ikhlas, kalau apa yang diharapkan itu tidak ada, dia ngomel. Heran ya. Sholat rajin, puasa rajin, sholat malam rajin, baca yasin rajin. Kok hidup saya begini aja? Ada nggak yang begitu? Orang yang ngomong begitu tidak ada iman, tidak ada keikhlasan. Heran ya si Anu nggak pernah sholat, bukan orang Islam, hidupnya berhasil, kaya. Ada nggak yang orang begitu? Orang yang ngomong seperti ini artinya bukan orang beriman, bukan orang yang ikhlas. Anda lihat dalam surat Hud ayat 15, ayat 16 Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, kesempurnaan di alam dunia, aku berikan pahala dunia yang sempurna kepada mereka. Tidak sedikit pun aku kurangi yang mereka inginkan. Dan mereka termasuk orang yang sesat
yang merugi di alam akhirat, tempat mereka adalah neraka jahanam. Kenapa? Niatnya buat dunia. Maaf, ada orang minta-minta, ibu kasih mending kalau gede. Doain ya Bu, biar saya panjang umur, biar anak pada soleh. Doain ya Bu, biar saya ini menjadi orang yang berhasil. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Dia bukan orang beriman. Dia bukan orang yang ikhlas. Artinya terpaksa. Karena bukan karena Allah. Yang dibutuhkan kebutuhan dirinya. Dia lupa kewajibannya dari Allah. Bukannya hidup kita sebagai manusia. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakannya manusia buat ibadah kepada Allah. Kenapa kita ibadah beramal terpaksa? Tidak sedikit di masyarakat kita. Jangan-jangan kita sedekah biar masuk surga. Puasa biar masuk surga. Salah. Biar Allah ridho. Tujuan akhir ibadah kita libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun milik Allah diberikan, termasuk surganya Allah. Makanya ibadah apapun jangan sampai terpaksa. Tapi ini ngomongnya doang yang gampang, praktik yang susah. Imam Sahal mengatakan, tidak ada satupun perbuatan yang paling berat aku melakukannya kecuali untuk meluruskan niat hanya ikhlas kepada Allah. Itu para syekh aja, para imam berat. Imam Sufyan mengatakan, Masya Allah, aku selalu berusaha memperbaiki diriku. Satu yang paling berat aku perbaiki, niat yang ikhlas karena Allah. Setan itu menggoda. Sekarang nyumbang masjid udah niatnya ikhlas karena Allah. Begitu diumumkan di masjid nama dia nggak kesebut. Heran kok jadi nggak disebut nama saya. Padahal gede nyumbang saya. Bahkan maaf, ketika kita mau ceramah misalnya, kan suka yang terhormat atau sambutan, ya kan ya? Yeah. Yang terhormat Pak Camat, yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat si Anu. Ada yang nggak disebut marah. Kok saya nggak disebut? La ilaha illallah. Emang kita ceramah mengabsen manusia? Kapan ngomongnya? Ini karena keterpaksaan. Dalam semua sisi, yuk kalau kita tahu itu berdosa, sekarang robah niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi mendapatkan pahala daripada Allah apa yang diniatkan hatinya. Makanya tadi ibu ditanya sama Abel, ibu-ibu datang ke sini kepaksa nggak? Karena Allah apa bukan? Allah. Kalau benar dari mulut Anda, hati karena Allah, mulut karena Allah, kelakuan juga jangan pada tidur di sini karena Allah. Insya Allah Anda dapat pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin.